Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma alhimna rushdana wa'idna min syarri nafsina. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang pada pagi hari ini untuk bisa duduk sejenak sama-sama kita mengadakan kajian. Dalam hal ini adalah kajian kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahadits Rasul karya Asy-Syaikh Mansur Ali Nasif, salah satu ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Baiklah, langsung saja. Kalau pada waktu yang lalu kita membahas tentang al-awqatul manhiyu anin nafilati fiha, waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan sholat sunnah di dalamnya, khususnya sholat sunnah mutlak. Ya, sunnah mutlak artinya sholat sunnah lepas yang tidak ada kepemilikan waktunya. Seperti kayak sholat duha kan ada waktunya, sholat syuruk ada waktunya, sholat rawatib ada waktunya, dan sholat-sholat tertentu yang ada waktunya, seperti sholat tahajud juga ada waktunya. Ada ulama yang menyatakan bahwa yang disebut dengan sholat mutlak itu ya sholat yang lepas. Kita melaksanakan sunat sunnah apa saja. Nah itulah yang kemudian dilarang di waktu-waktu tertentu yang sudah kita sebutkan pada waktu yang lalu. Dan di antaranya ada juga yang menambahkan dengan sholat istikharah, itu termasuk juga sholat yang lepas. Karena sholat istikharah itu boleh dilakukan kapan saja. Di malam hari boleh, di siang hari boleh, di pagi hari juga boleh, di sore hari juga boleh. Tapi dilihat waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan sholat sunnah lepas, disebutkan di dalam kitab ini. Sekarang kita membahas tentang al-babus salisu fi syurutis sholati. Bab ini sebenarnya bab yang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sudah tahu tentang ini pasti. Ya, hanya saja kita akan membahas kembali sehingga tahu rujukannya dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah ataupun dari athar para sahabat. Dan juga pendapat-pendapat para ulama yang muktabar, yang terkenal, yang masyhur. Baik, Al-babu salisu fi syurutis sholati, bab yang ketiga tentang syarat-syarat sholat. Nah, di sini dijelaskan dibagi dua pembahasan di dalam kitab ini. Surutul wujubi kama fil hadisil awwali wathani wathalithi. Jadi nanti pada hadis yang pertama, yang kedua dan yang ketiga itu terkait dengan syarat wajib. Syarat wajib untuk menegakkan sholat. Nah, sedangkan wasurutus sihhati kama fi baqiyatil ahadis. Hadis-hadis sisanya itu membahas tentang syarat-syarat sah sholat. Tetapi berbeda dalam kitab ini, dalam kitab yang lain, misalnya dalam kitab Safinatun Najah, itu disebutkan kitab Safinatun Najah ini kitab yang dikarang oleh ulama yang terkenal dari Yaman, lahir di sana ya, oleh Syekh Salim bin Muhammad bin Ali bin Sumair. Ya, beliau itu dipengaruhi oleh pendapat Ibnu Hazm dan Ad-Dhahiri. Artinya pendapat beliau itu apa adanya, melihat dari hadis atau dari Al-Quran apa adanya, yang disebut dengan
tekstual itu tadi ya, tekstual. Dan ini wajar sekali. Ada beberapa ulama yang tekstual, yang tidak berani atau tidak boleh untuk membahas kepada yang lainnya, atau tidak membahas secara maknawi. Ya kan ada yang secara apa adanya tekstual itu ya dengan makna hakiki. Tapi ada juga maknawi ya. Makna hakiki itu makna yang sebenarnya. Tapi ada juga yang makna maknawi yang mengambil arti kontekstualnya. Jadi ini yang penting juga ya. Kedua-duanya mempunyai satu sandarannya. Baik, langsung saja. An Aliin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi al-qalamu an salasatin anin naimi hatta yastayqidha wa anis sabi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wal Hakim wa sahhahahu. Dari Ali radhiyallahu anhu, dari Ali sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala berkata rufi al-qalamu an salasatin. Jadi diangkat pena itu dalam 3 hal, atau ada 3 kelompok yang diangkat penanya oleh Allah, pena kewajiban, beban, at-taklif ya. Jadi ada 3. Di sini disebutkan qalamut taklifi, pena beban kewajiban yang ditetapkan kepada setiap orang yang sudah, artinya sudah masanya, sudah waktunya untuk mendapatkan beban itu. Ya. Anin naimi hatta yastaiqidho. Orang yang tertidur sampai dia terbangun. Nah, ini orang yang tertidur. Maka ketika orang itu tidur, ya, diangkat kewajibannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tertidurnya betul terlelap sampai dia lewat misalnya katakanlah beberapa jam sehingga sampai sholat itu lewat, maka pada saat dia tidur tidak ada kewajiban baginya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang tertidur. Dan terkait ini pula juga al-mughma alaih, orang yang pingsan. Ya, al-mughma alaih, orang yang pingsan. Orang yang juga misalnya termasuk al-mughma alaih ini, orang yang pingsan itu orang yang koma. Nah, juga termasuk itu, orang yang koma. Itu diangkat penanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah dengar ya, ada orang yang koma sampai berhari-hari. Ada orang yang koma sampai sebulan. Ada orang yang koma sampai bertahun-tahun, ada itu. Ya, hidupnya menggunakan infus, ada juga itu. Nah, pada kondisi seperti ini dia diangkat penanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti orang tertidur. Kalau orang koma lebih dari orang tidur kan ya? Pasti lebih dari orang tidur kalau orang yang koma. Nah. Wa anis sabi hatta yahtalima. Ini yang terkait dengan masalah syarat wajib sholat disebutkan di sini. Oh iya, tadi saya sebutkan dari di kitab Safinatun Najah, syarat syarat sah sholat itu di sini disebutkan ada 8. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah. Tapi kalau di sini syarat wajib itu ada sekitar 2, dan salat yang sahnya sholat itu ada di sini juga disebutkan cuma 2. Ya, pembahasannya cuma 2. Tapi ada penambahan itu nanti ada di kitab Safinatun Najah, nanti kita akan bahas juga. Baik, dan juga anak kecil, ya, as-sobi, anak kecil yang belum balik sampai dia bermimpi, ya. Yahtalim itu bermimpi, ihtalama yahtalimu ihtilam, anak yang bermimpi. Dijelaskan di sini, yara fi manamihi annahu yujami'u wa yanzilu maniyuhu fahuwa alamatu bulughi dzakari wal unsa. Ya, ia melihat atau misalnya ia mimpi di dalam tidurnya
yaitu mimpi jima, berhubungan di dalam mimpinya sehingga sampai keluar air maninya. Yanzilu maniyuhu. Fahuwa alamatu bulughil dzakari wal unsa. Ini merupakan satu alamat balignya seorang anak laki-laki dan perempuan. Ini disebutkan begitu. Bisa saja terjadi anak perempuan juga bermimpi, tapi jarang sekali. Kebanyakan yang bermimpi itu anak laki-laki ya. Wa kadza duhuru haiduha. Terkait dengan anak perempuan juga termasuk keluarnya menstruasi. Ya, ini juga termasuk tanda-tanda kebalikan seorang manusia. Ya, alamatul bulugh, tanda-tanda baliknya anak. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dia dianggap sudah dewasa atau baligh. Maka wajib untuk diberikan beban atau at-taklif ya, untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang hadis yang lain, wa anis sabiyyi hatta yablugha. Ya, dan anak kecil sampai dia usia balik. Ai bihadza, atau yang berkaitan dengan perihal ini yaitu perihal kebaligan, au bi ikmali khamsi asyrata sanatan. Ya. Tanda termasuk anak itu dianggap sudah masuk balik yaitu ketika seorang anak berusia 15 tahun, disebutkan khamsa asyrata sanatan. 15 tahun itu dianggap masuk pada usia balik. Wasayati fil wasiyati insyaallah, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi tentang baliknya ini atau tentang apa tanda-tanda kebalikan seorang anak itu dalam hal nanti berkaitan dengan wasiat, akan ada juga pembahasan tentang ini. Wa anil majnuni hatta yaqila, dan orang gila sampai dia berakal, sampai akalnya sehat lagi. Nah, ini diangkat penanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini mungkin ya anak yang itu ya, sindrom itu loh, apa sih istilahnya? Ya, anak yang dari kecil tidak, ya sudah dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Ya itu juga dia diangkat kewajibannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak wajib dia. Ya, tidak wajib. Ya. Tapi orang tuanya ya harus merawatnya karena ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga tidak wajib baginya untuk melaksanakan kewajiban atau sholat ya. Nah, ini disebutkan di dalam hadis ini. Rawahu Abu Dawud wa Nasai wal Hakim wa sahhahahu. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Hakim, Imam Nasai dan disahihkan. Nah, ini terkait dengan balik. Jadi syarat wajib sholat itu kalau anak sudah balik. Nah, tanda-tanda balik diantaranya adalah itu tadi, bagi perempuan keluar menstruasi juga bisa bermimpi, bagi laki-laki itu juga bermimpi ya sampai keluar air mani, dan juga sampai pada usia 15 tahun. Nah, ini kalau melihat pengalaman mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ya pada putra-putrinya, saya kira bisa dilihat itu ya. Artinya usia 15 tahun. Rata-rata ya, murid saya saja itu ada juga yang menstruasi itu usia 9 tahun lebih itu sudah menstruasi. Dulu ada itu murid saya menstruasi di usia kelas 4 SD itu sudah menstruasi, ada. Enggak tahu ya, apa karena ada juga yang mengatakan bahwa kebiasaan anak makan ayam negeri itu loh, ayam yang apa itu yang langsung cepat saji itu, ayam-ayam Kentucky, McDonald, itu kan anak-anak suka banget tuh. Itu dulu waktu sebelum pandemi corona itu, kalau lagi studi tour, itu kalau dikasih makanan Padang atau makanan yang lainnya nasi dan sebagainya itu, nggak bakalan dimakan tuh.
Banyak yang nyisa, aduh kebuang-buang. Tapi begitu Kentucky Fried Chicken, wah habis. Makannya pun sambil kayak begini. Ya udah itu gak kelihatan tuh tangan kiri, tangan kanannya bagaimana juga udah kayak apaan tuh anak tangan begini aja. Nasi tuh kayak udah kayak makan begini aja, bukan kayak kita begini gitu ya. Digigit aja nasinya agak keras, agak lengket gitu ya. Dan bagi anak itu karena ada satu penelitian kecil ya bahwa ketika anak perempuan itu sering makan ayam-ayam kayak gituan, karena ayam-ayam itu kan tidak seperti ayam kampung ya. Kalau ayam kampung kan lama banget gedenya kan. Tapi kalau ayam negeri 3 bulan tuh udah gede banget. Jangankan 3 bulan, kadang-kadang usia udah sebulan atau 40 hari ya 1 bulan. Itu aja udah dipotongin tuh banyak banget itu udah. Ya seperti itu karena ada banyak disuntik ya. Sehingga itulah kemudian anak-anak kita ini kadang-kadang ya cepat. Tapi mengapa juga di zamannya Imam Syafi'i itu juga patokannya usia 9 tahun. Karena Imam Syafi'i itu termasuk yang luar biasa untuk mengadakan penelitian ya, patokan kira-kira wanita itu menstruasinya kapan saja. Itu beliau ya berdiri di pojok pasar sambil menanyakanlah kepada ibu-ibu gitu ya. Jadi pengalamannya dicatat. Mennya pada usia berapa, mennya pada usia berapa. Nah itu maka ditetapkan 9 tahun. Itu dari dulu tuh udah ditetapkan oleh Imam Syafi'i itu. 9 tahun. Ya. Tapi kalau sekarang, anak-anak sekarang tuh lebih banyak. Ya, di kelas 6 saja itu sudah mulai, itu udah banyak sekali yang sudah menstruasi. Biasanya kalau Zoom gitu ya, lagi baca Quran gitu, ada baca simak misalnya dalam Zoom gitu. Baca simak itu artinya baca per ayat, bukan per ayat, per wakof, perwasol dengan nada tilawah, dengan nada ros, metodenya tilawati. Nah itu, Pak, maaf Pak, saya lagi dapet. Oh ya silakan kalau dapet, udah nggak ngaji nggak apa-apa. Nah, mendengarkan saja, tapi dia ini ada, dia nggak meninggalkan, tapi dengarkan saja. Nah, itu berkaitan dengan masalah balik. Kita lanjutkan, ini juga masih berkaitan dengan masalah syarat wajib sholat juga. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala, aradani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin fil qitali. Aku menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Uhud. Ya, untuk apa? Fil qitali, untuk menjadi mujahid ya di dalam perang Uhud. Nah, ini Ibnu Umar yang menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya dulu ya. Ya, karena dulu ada Rasulullah. Kalau sekarang ada Rasulullah, anak-anak kita juga mungkin jangan-jangan berebutan kali ya untuk menjadi mujahid ya. Kayak di mana itu? Di Palestina itu ya, anak-anak kecil itu sudah, yang laki-laki itu kalau ditanya, cita-citanya jadi apa? Jadi mujahid. Nggak ada tuh cita yang lain gitu. Jadi mujahid, jadi hafiz, ya hafal Quran. Sehingga pada saat liburan-liburan sekolah itu dia kumpul di masjid, menghafal Quran. Itu anak-anak Palestina itu. Dan yang perempuan kalau ditanya itu orang bule yang nanya ya, orang dari Amerika nanya gitu. Apa cita-cita kamu kalau udah besar? Jadi dokter kalau yang perempuan. Untuk apa? Untuk merawat para pejuang-pejuang. Luar biasa itu ya. Nah itu di sana. Kalau anak-anak kita di sini beda. Di sini mah beda. Ya di sini mah handphone. Ya di sini mah aduh alat-alat elektronik udah luar biasa pandainya anak-anak kita ya. Nah ini godaan yang luar biasa nih bagi keluarga kita. Ya, aradani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin fil qitali. 4 ini ada keterangannya. Aradtu alaihi ma anna aradu alaihi liyaqudha lil jihadi mayyarahu ahlan. Aku menawarkan diriku untuk menjadi mujahid sebagaimana orang-orang lain atau banyak anak-anak muda pada saat itu zaman Rasulullah. Itu juga menawarkan dirinya untuk menjadi mujahid. Ya, berjuang di jalan Allah dalam perang ya. Nah, itu di sini disebutkan mayyarahu ahlan. Ya, dengan syarat ya memenuhi kriteria kecakapannya ya. Kriteria maksudnya
Makanya kemudian di sini Rasulullah ketika Ibnu Umar itu menawarkan dirinya, nah nanti ada lanjutannya, wa ana abnu arba'a asyrata sanata falam yujizni. Aku pada saat itu menawarkan diri pada Rasulullah, aku pada saat itu usia 14 tahun katanya. Kata Abdullah Ibnu Umar. Falam yujizni. Maka Rasulullah kemudian tidak mengizinkanku. Tidak mengizinkanku. Lam yasmah li bil khuruji lil jihadi li sigari sinni katanya. Aku tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk keluar berjuang di jalan Allah ya. Karena usiaku yang masih kecil katanya. 14 tahun itu dianggap belum balik. Ya, karena usianya dianggap masih kecil. Wa aradani yaumal khandaqi, tadi kan pada perang Uhud. Nah, pada saat perang Khandaq, nah perang Khandaq ini dia sudah di atas sudah 15 tahun ini. Ya. Wa aradani yaumal khandaqi wa ana ibnu khamsa asyrata sanatan fa ajazani. Dan aku menawarkan diriku untuk menjadi pejuang di jalan Allah perang pada saat perang Khandaq. Ya, perang Khandaq atau juga disebut dengan perang Ahzab, ya. Perang Ahzab di surah Al-Ahzab ya. Karena perang yang melibatkan kelompok-kelompok kabilah yang besar pada saat itu, terutama orang kafir Quraisy ya, yang berkelompok-kelompok besar ya, dengan Bani Qatfan dan sebagainya tuh. Ada Bani Qatfan, Bani Quraisy. Mereka menyerang umat Islam pada saat ya Khandaq. Di mana pada saat perang Khandaq atau perang Parit nyebutnya ya, perang Parit. Ada seorang sahabat Nabi, Salman Al-Farisi, yang berasal dari Persia, itu punya usul untuk mencegah ya, sebelum maju ya para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dia usul untuk membuat parit yang lebar besar untuk menjadi benteng pada saat perang Khandaq itu. Nah, wa ana bnu khamsa asyrata sanatan, dan aku pada saat itu usia 15 tahun. Fa ajazani, maka Rasulullah SAW mengizinkanku untuk mengikuti menjadi mujahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Samahali bil jihadi li anni balagtu. Kata Abdullah ibnu Umar. Aku diizinkan oleh Rasulullah untuk berjihad karena saat itu aku sudah berumur 15 tahun. Nah, berumur 15 tahun ini disebutkan. Selanjutnya qala Nafi'un inna hadza qala Nafi'un faqadimtu ala Umar bin Abdul Aziz. Imam Nafi' ini Imam Nafi' seorang sahabat Imam Nafi' ya. Pokoknya bisa kita sebutkan Imam Nafi'. Tabi'in kalau enggak salah, ini tabi'in. Ya, qala Nafi'un, Imam Nafi' berkata, faqadimtu ala Umar bin Abdul Aziz. Aku menghadap kepada Umar bin Abdul Aziz wa huwa yauma idzin khalifatun, pada saat itu dia menjabat sebagai khalifah. Fahaddatsuhu, dan aku ceritakan hadis ini kepada Umar Ibnul Aziz. Umar ya, Abdul Aziz. Ini Umar Abdul Aziz ini termasuk cucunya Umar Ibnul Khattab. Ya, Umar Abdul Aziz ini. Wa huwa yauma idzin khalifatun wa fahaddatsu bihadza. Lalu aku ceritakan tentang hadis tadi. Faqala, lalu dia menjawab, yaitu Umar bin Abdul Aziz, inna hadza, katanya, sesungguhnya ini yaitu ai bulughul khamsati asyrata bil hilali, yaitu anak yang berusia 15 tahun secara perhitungan hilaliyah. Tahu hilaliyah ya? Perhitungan hijriyah, perhitungan bulan hilal ya. Itu 15 tahun. Sebenarnya perbedaan antara usia di tahun hijriyah dengan usia di tahun Masehi itu 2 tahun. 2 tahun sebenarnya.
Kalau di usia Hijriah itu misalnya 15 tahun, di usia Masehinya itu lebih tua, ditambah lagi ya. Masehinya 15 tahun, kalau Hijriahnya ditambah 2 tahun, kalau salah gitu ya. Sehingga usianya lebih tua. Ya. Ya artinya kalau 15 tahun di usia Masehi, maka ditambah 2 tahun di usia Hijriah, sesungguhnya sudah 17 tahun. Nah kita kalau seandainya misalnya usia di Masehi kita itu 53 tahun, maka ditambah 2 kalau di usia Hijriahnya atau bulan Komariahnya, ya kita usianya menjadi 55 tahun. Lebih tua sebenarnya kalau kita menghitungnya pakai usia hilaliyah atau hitungan bulan. Itu lebih tua 2 tahun. Baik, kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan la haddun bainas shaghiri wal kabir. Jadi ini adalah pembatas, kata Umar bin Abdul Aziz, antara usia kecil dengan usia dewasa atau usia besar, usia dewasa. Fakataba ila ummalihi, kemudian Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada bawahannya, ummali, para gubernurnya, ayyufridu liman kana bena khamsa asyrata sanatan, agar ya menetapkan bagi anak yang berusia 15 tahun, di sini ada keterangannya, yaj'alu alaihi ma'alal rijalil kamilin, dianggap ya seperti layaknya orang dewasa yang sempurna. Jadi kalau sudah balik dianggap layaknya orang dewasa yang sempurna. Ini kata Umar bin Abdul Aziz. Terus waman kana duna dzalika faj'aluhu fil ayali. Maka kalau di bawah usia 15 tahun itu masih dianggap sebagai anak-anak belum dewasa atau masih belum baligh, al-ayal ya. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5. Baik, selanjutnya hadis selanjutnya yang ketiga. An Sabrah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sabrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru as-sabiyah, perintahlah oleh kalian anak-anakmu, ya masih kecil nih, as-sabi itu masih kecil. As-sabiyah di sini dijelaskan hadza amrun wa dhahiruhu al-wujub. Jadi muru itu kata kerja perintah dari kata amaroh ya'muru mur. Ketika bentuknya banyak, antum, kalian, maka muru, ya perintahlah, perintahkan oleh kalian, gitu. Perintahkan oleh kalian as-sabiyah, anak-anak kecilmu, anak-anakmu, ya. Kalau orang Sundanya budak-budak letikmu gitu ya. Ya, anak kecil kamu gitu ya. Nah, kata muru di sini amrun, ini merupakan perintah. Wa dhahiruhu al-wujub, maka secara dhahir ini mengandung makna wajib. Ya, secara dhahir mengandung makna wajib. Dhahir itu arti secara tekstual. Ya, secara tekstual dari ayat ini karena ada kata-kata mur itu tadi, ya. Dalam Al-Qur'an juga begitu. Ketika ada kata-kata mur atau ada kata kerja perintah, maka itu menunjukkan perintah. Nah, perintah itu kalau dilihat dari kaidah usul fikih, al-amru al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Semua kata kerja perintah yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam hadis, pada asal pokoknya mengandung unsur wajib. Kecuali katanya, ini kaidah usul fikih ya. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan dia menjadi mubah, menjadi sunnah. Tapi kan perintah semua yang ada dalam Al-Qur'an kan enggak dijelaskan. Ya kan? Apakah ini wajib, apakah ini sunnah? Ada perintah misalnya, kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Ini mengandung makna apa?
wajib. Ya secara dohir wajib. Tapi sesungguhnya ini ada juga, para ulama kemudian mengambil menjadi hukumnya mubah, boleh. Mau makan ya nggak boleh, nggak makan juga nggak apa-apa, kan gitu. Tidak wajib gitu. Berbeda dengan misalnya akimis sholata, ya kan? Akimis sholata, dirikanlah sholat. Nah, itu juga asal pokoknya mendirikan sholat itu hukumnya wajib. Nah, ada juga misalnya perintah misalnya berpakaian yang indah-indah ketika ke masjid Al-A'raf ya di surat Al-A'raf ya. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasanmu, pakailah pakaianmu yang terbaik, pakailah pakaianmu yang menutup aurat. Di situ masuk termasuk itu. Yang indah, yang menutup aurat, yang baik, yang terbaik di antara pakaian-pakaian itu kalau pergi ke masjid. Carilah pakaian yang terbaik. Maka kalau sholat Jum'ah, apalagi sholat Jum'ah. Jum'ah itu kan hari raya. Maka sebaiknya pakailah pakaian yang terbaik. Ya, bukan yang mewah, yang terbaik. Ya. Yang bagus gitu ya. Yang indah, nah begitu. Yang enaklah indah dilihat pandang itu ya. Sehingga orang-orang luar tuh kalau ngelihat, luar biasa orang Islam. Ya. Jadi pada hari raya itu Jumat tuh hari raya, ya hari raya. Ya. Nah, oleh karena itu menunjukkan apa itu? Wajib apa sunnah apa mubah? Nah, ada yang bilang itu sunnah, kan gitu. Bagaimana dengan orang yang maaf ya, orang yang tidak punya? Ya kan, yang terbaiknya ya menurut mereka yang terbaik menurut mereka, ya kan, yang terbaik menurut mereka. Ini kadang-kadang terbalik, mau ketemu presiden pakaiannya bagus banget, begitu mau ketemu Allah ala kadarnya, kan gitu. Ya mau ketemu orang yang mau ngasih uang atau mau ngasih hadiah dan sebagainya, bagusnya luar biasa. Tapi begitu menghadap Allah ala kadarnya, ini nggak pantas lah, ya kurang baik. Nah, semua yang ada di Al-Quran, di hadis itu harus ada alat khusus untuk menjadikan ini hukumnya menjadi wajib, apakah ini hukumnya menjadi sunnah, apakah ini hukumnya menjadi mubah. Nah, alat itu namanya usul fiqh. Nah, alat itu di zaman Nabi belum ada. Itu ada setelah ulama-ulama tabi'in. Imam Syafi'i misalnya, ada kitabnya yang bernama Al-Um. Nah, di situ beliau ada kaidah-kaidah usul fikih. Ada perbedaan pendapat para ulama tentang megang ini. Kita lanjutkan, Pak. Fayajibu 'alal walidi amrul waladi bis sholati. Ya, wajib. Nah, ini baru nih wajib ya. Berarti makna muru di sini dianggap wajib nih. Ya, muru ya. Wajib bagi seorang tua menyuruh anaknya untuk sholat idza fahimal khitabah. Apabila anak itu sudah paham, mengerti pembicaraan. Waraddal jawaba, dan juga sudah bisa menjawab pertanyaan dari ayahnya. Ya. Litamarruni alaiha min sigharihi. Ini tujuannya adalah untuk pembiasaan di sejak kecil. Kalau sejak kecil sudah dibiasakan, ya, dibiasakan untuk ke masjid, dibiasakan untuk sholat, dibiasakan. Cuman kadang-kadang ini kita harus hati-hati ya, hati-hati. Nah ini nanti kita bahas ini ya, harus hati-hati. Ya memang ada ya di antara kita ini ya, yang kemudian misalnya membawa anak gitu ya, mungkin saking sibuknya kali ya, istrinya kali ya, atau mungkin anaknya saking cintanya kepada bapaknya ini ya, saking cintanya itu, jadi dibawa gitu, ya nggak apa-apa sih, nggak masalah, yang penting tidak terlalu mengganggu ya nggak masalah, ya artinya itu bagus juga. Saya dengar cerita itu si Al-Fayed itu dulu juga dibawa oleh bapaknya itu Pak Haji Sulaiman itu ya ke masjid. Ternyata gedenya kan jadi seorang muadzin.
Luar biasa suaranya itu kan, si Al-Fayed ya, RT3. Nah sering diajak ke masjid, sering diajak sholat. Itu penting juga. Nah, ini juga perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ya kita sebagai ini harus maklum lah ya. Cuman yang terbaik harusnya kan dia itu kan belum balik ya, mumayyiz aja belum, mumayyiz ya. Kan berangkatnya kan mumayyiz dulu ya, baru kemudian balik. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang mana yang enggak enak, mana yang baik, mana yang buruk kan gitu. Nah itu mumayyiz saja belum, nah itu harus ada orang tuanya di situ, ya ada bapaknya di situ. Ya, jangan sampai kemudian jalan kemana-mana, ya mengganggu yang lainnya. Ya bukan apa-apa. Kita ada jemaah kita, saudara kita yang sholat sunnah saja langsung mengambil itu asitar ya, pembatas langsung taruh itu juga ada perintahnya itu ya, supaya tidak dilewatin orang gitu. Tapi itu kan anak kecil ya. Memang begitu kerasnya itu hadis. Kalau ada yang lewat terus maksain diri, pukul itu. Nah kalau anak kecil, mau diginiin, wah bisa berantem. Dikeplak ya nggak boleh. Kita lihat. Ya, apalagi sampai ada yang pakai pedang itu, wah itu naudzubillah. Itu kalau memaknai hadis secara begitu ya susah juga, itu namanya secara tekstual. Maka perlu ada pemaknaan yang lain. Nah nanti kita ada kaitkan di sini juga masalah mendidik anak ini penting juga, ya. Bisolati idza balagha sab'a sinina muru as-sabiyya bisolati. Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan sholat apabila sudah sampai usia 7 tahun. Itu diperintahkan 7 tahun. Tujuannya untuk mendidik. Wa idza balagha asyra sinina fadribuhu 'alaiha. Dan apabila sampai usia 10 tahun ya, terus kemudian dia tidak mau sholat, ya di sini bahasanya ini agak keras. Fadribuhu, maka pukullah oleh kalian. Pukul. Nah, pukullah oleh kalian. Alaiha. Nah, di sini ada penjelasannya, Pak. Tetap ada yang penafsirannya. Di sini dikatakan di sini dorbu ta'dibin, ya. Pukulan yang edukatif. Pukulan yang tidak ya di sini ta'dib itu artinya yang beradab, maksudnya yang edukatif lah, yang mendidik lah. Bukan pukulan yang kebencian atau pukulan yang keras yang membuat, nanti saya jelaskan. La yukassiru adman wala yashuhu khalqatan. Nah ini jangan sampai pukulan itu memecahkan tulang. Wah, matahin tulang. Ini orang tua luar biasa ini. Kalau orang tuanya misalnya Pak Wendy sebagai karate, sekali pukul jatuh tuh anak. Bukannya jatuh lagi, pingsan bisa. Masih mati bisa. Ya kan, itu kan digampar. Nah ini, tapi pukulannya harus mengandung ya yang mendidik lah. Ya, ini jangan sampai mematahkan tulang dan juga membuat cacat tubuh. Ini juga nggak boleh. Ya, wayajtanibul wajha fa innahu majma'ul mahasin. Jadi ini hadis. Itu dulu belum ada penjelasan seperti ini. Ini penjelasan dari ulama. Ya. Dulu ya pukul. Ya, Nabi ya menjelaskan begitu. Belum ada penjelasan mukulnya harus pelan kah, mukulnya harus tengah kah, apa mukulnya harus keras kah. Tidak ada. Hadis ya begitu apa adanya secara tekstual. Nah, diterangkan di sini dan hendaklah memukul itu menjauhi wajah. Jauhkan dari wajah, jauhkan dari muka. Ya, fa innahu majma'ul mahasin, karena wajah ini merupakan satu keindahan yang mencakup seluruhnya, ya kan? Coba kalau orang misalnya wajahnya hilang, orang itu sudah susah dianggap ganteng apa enggak ganteng, atau cantik atau tidak cantik. Ya mohon maaf ya, sekalipun ya misalnya ya badannya bagus, semuanya bagus, kalau mukanya ya misalnya gitu kan, ya mohon maaf.
Nah makanya begitu bekas ditonjok orang, misalnya ditonjok kayak kemarin ada nenek-nenek ditonjokin itu kasihan itu nenek-nenek tukang parkir. Ya udah nenek-nenek jadi tukang parkir lagi juru parkir ditonjokin ya. Aduh kasihan banget itu sampai hancur mukanya itu. Ya, jadi kalau seperti mengapa? Karena wajah ini merupakan satu apa ya hal yang pokok lah. Ibaratnya ya keindahan itu patokannya satu di wajah. Makanya mengapa Allah juga dalam Al-Quran selalu wajah. Wujuhu yawma idin na'imah lisa'iha radiyah. Wujuhu yawma idin khasi'ah. Ya kan? Amilatun nasibah. Itu yang ditampakkan wajah oleh Allah. Karena wajah itu mewakili semuanya. Sedih, senang, suka, benci, marah. Itu wajah. Coba kalau wajahnya nggak ada nggak kita bisa mencirikan dengan tubuh kita marah gitu? Kan nggak bisa ya. Ini lagi joget apa lagi marah kan nggak bisa. Ya kan? Lagi senang misalnya gitu. Begini-gini ya belum tentu juga, ya kan? Nah ini makanya jangan sampai. Nah ini dijelaskan oleh kitab ini. Jangan sampai ketika mukul itu satu mematahkan tulang, membuat cacat tubuh dan juga melukai muka atau membuat muka itu jadi rusak. Ini jangan sampai. Karena hal-hal seperti ini bisa terjadi ya. Kita sudah banyak dengar di berita-berita itu ya. KDRT itu sering terjadi. Gak jauh-jauh, bukan orang jauh yang melakukan itu. Kadang yang melakukan itu seorang ya kepala rumah tangga kepada istrinya. Dulu pernah ada itu ya seorang istri yang kemudian disiram dengan air panas, bukan air panas ya, air keras. Sehingga sampai wajahnya itu ya Allah akhirnya face off. Face off itu artinya dicarikan kulit dari tempat yang lain, diucapkan mukanya supaya lebih bagus lagi. Ya jadi nggak bagus juga tetap saja. Susah juga. Kalau sudah rusak ya sudah susah juga. Nah ini pentingnya. Ya artinya dalam keluarga pun juga kan Allah juga memerintahkan. Kenapa di situ perintahnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu perintahnya kepada suami loh. Wa ashiruhunna, hunna itu wanita. Dan pergaulilah istri-istrimu, mereka hunna ya dengan pergaulan yang baik. Berarti ada kewajiban bagi suami untuk mengawali sebuah pergaulan muasyarah ya hasanah yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Ini kadang-kadang kan mohon maaf sebagai ketua sebagai kepala rumah tangga mentang-mentang itu akhirnya sewenang-wenang. Ya bahkan ada yang sampai dibunuh tuh anak. Nauzubillah min dzalik. Ini ya perlu. Makanya betul apa kata dokter kemarin siapa tuh? Bahwa kalau rata-rata ya yang mengajukan perceraian itu ya sholatnya itu dilihat dulu dah. Kalau sholatnya itu jarang atau sholatnya dapat banyak tinggal ya biasanya terjadi itu. Kalau insya Allah ya masih sholat masih bisa ngerem lah. Kemarahan tuh masih bisa direm, kemarahan masih bisa diredam gitu. Sebenarnya kan janji di dalam ikatan nikah itu kan dengan Quran juga dimasukkan di situ ya. Walaupun Quran dan perangkat sholat itu bukan mahar yang sesungguhnya, ya itu dia hanya mahar penyerta ya, betul ya. Bapak Ibu waktu nikah itu ada nggak Quran dan perangkat sholat itu disandingkan? Ini kalau pada diem ya berarti bingung saya. Pada diem. Nah itu Qurannya masih ada nggak? Masih ada. Wah itu luar biasa kalau gue masih ada itu. Kalau masih ada Qurannya dan kemudian masih dibaca itu luar biasa itu. Apalagi dijadikan sebagai sandaran untuk membina rumah tangga. Jadi kalau ada masalah apapun buka Al-Quran. Ya sesukanya. Lalu buka terjemahannya. Ada pendidikan di situ untuk kita. Itulah bedanya Al-Quran. Dia akan memberikan nasihat, syifa. Nasihat bagi kita. Mau'izah bagi kita. Karena janji kita kan sebenarnya ingin mengajarkan istri kita dan keluarga kita dengan Al-Quran dan perangkat sholat. Memerintahkan sholat kepada keluarga. Itu dalam Al-Quran ada Pak.
Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Itu ayatnya itu. Saya lupa di surat apa, tapi pokoknya itu ada. Ya, perintahkanlah keluargamu untuk melakukan sholat. Dan bersabarlah kamu untuk memerintahkan itu. Harus sabar. Jangan kemudian marahnya luar biasa juga, harus sabar. Memang harus pelan-pelan, nyuruh anak itu susah. Nyuruh anak, nyuruh ya pendamping kita kadang-kadang ya kita harus sabar, benar-benar sabar. Ya. Ini perintah dari Allah, ditambahi lagi dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Nah, makanya di sini penting anak sebelum balik harus diajarkan. Ya, jangan sampai misalnya gini ya, orang tua cuek aja ngeliat anaknya mau sholat kayak mau enggak kayak, itu tidak boleh. Ya, tanggung jawab itu adalah di pundak Bapak Ibu sekalian, di kita semuanya ya. Tanggung jawab itu kepada anak-anak kita itu kepada kita ini. Oleh karena itu kita akan ditanya nanti ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang bagaimana memerintahkan anak kita. Jangan membiarkan anak kita santai-santai aja. Kita harus marah kalau seandainya pada saat itu misalnya lagi nonton TV, lagi udah adzan masih ini aja. Nah, ini juga harus itu. Ya, saya pernah ngobrol sama Pak Jos dia anaknya jauh di sana masih juga nih. Ya, ada nyuruh ya Pak ya. Nah, lewat telepon, udah bangun belum gitu di sana ya. Bangun gitu. Itu saking adanya ya itu tadi, karena ini wajib hukumnya, memerintahkan anak untuk melakukan sholat itu hukumnya wajib. Jangan lantas ada juga nih waktu kecil kenceng banget gitu ya. Begitu sudah agak gede dewasa udah itu kita agak cuek. Itu juga nggak boleh juga. Ya, ingetin aja betul. Apalagi kalau sudah berkeluarga sih ya. Kalau sudah berkeluarga memang kewajiban kita sudah tidak terlalu sekuat pada saat anak itu masih belum dewasa atau masih dalam kewajiban kita, masih dalam beban kita ya. Tetap saja walaupun dia sudah berkeluarga pun kita juga ya memberi nasihat, memberi inilah bimbingan dan juga sebagainya. Karena ini kewajibannya itu kan di sekarang situ nggak dibatasi. Kalau ini di ayat tadi tuh ya, di ayat itu tidak dibatasi. Tapi kalau di hadis ini perintah untuk melakukan sholat itu ya mulai dilakukan itu pada saat usia mumayyiz atau usia mumayyiz ya sudah bisa membedakan. Itu diperintahkan untuk melakukan sholat. Usia 7 tahun itu kelas berapa ya? Kelas 1 SD ya. 7 tahun itu kelas 1 SD. Kalau SD-nya SD negeri ya. Kalau SD swasta itu bisa 6 tahun, bisa 5 tahun setengah itu bisa itu. Ya bisa anak-anak muda. Sekarang anak-anak muda aja masih muda-muda udah sarjananya usia 20, 21, kadang-kadang ada yang sudah sarjana ya itu karena muda-muda banget ini karena anaknya sekolahnya di swasta. Kalau di SD mah dipatok 7 tahun. Pokoknya harus 7 tahun kan gitu. Biasanya begitu. Ini pentingnya pendidikan anak ya, ini penting. Ini waktunya udah jam berapa ini? Sebenarnya kalau ngelihat subuhnya saja jam 4:30 ya. 4:30 subuhnya. Sekarang udah hampir mau 1 jam. Mau suruk nih. Baik. Saya lanjutkan dulu sebentar. Ya. Wa fiqhu di sini nih sebutnya ada ini penting juga nih. Wa ibadatus sabiyyi sahihatun wa musabun 'alaiha wa illam yajib 'alaihi syai'un. Ya. Dan ibadahnya anak kecil, ibadah sholatnya anak kecil nih, ya itu sah, ya sah. Kalau dia sholat dengan benar, yang ngikutin bapaknya, ya benar dia baca, waduh itu sah. Wa musabun 'alaiha, dan itu berpahala baginya. Ya, berpahala bagi anak itu berpahala. Ya, wa illam yajib 'alaihi syai'un, sekalipun itu belum sama sekali diwajibkan baginya. Tapi ketika dia mengikuti sholat bapaknya, ketika mengikuti sholat ibunya, maka dia sah sholatnya dan berpahala baginya. Nah oleh karena itu kita harus banyak-banyak untuk memerintahkan anak kita. Kalau kita masih punya anak kecil, ya rata-rata di sini mungkin anak-anaknya sudah pada besar semua ini, udah
Rata-rata udah besar-besar semua ini mah udah nggak ada. Paling cucu ya, cucu ini insya Allah. Kalau Pak Zulkarnain ini cucu nih ya. Kalau ketemu cucu kayak Pak Irman cucu ya. Ya paling Pak Herman di sini yang paling masih muda nih. Ya Pak Herman yang masih muda nih. Anak paling kecil usia kelas 3 SD. Ya ada itu kan. 3 SD mah udah alhamdulillah udah sering ya ikut bapaknya sholat-sholat gitu ya. Nah ini. Baik. Ini rata-rata memang ini kelas senior semua ini ya. Udah senior semua ini, nggak ada yang masih muda nih. Yang masih muda ya ada beberapa yang sudah. Ya. Baik kita lanjutkan. Wa fikhu ma taqaddama anna syarta wujubi sholati al-aqlu wal bulugh walakinna yu'maru sabiyyu biha idza mayyaza. Jadi pengertian fikih dalam hadis-hadis sebelumnya ini, hadis yang kita bahas, ini merupakan satu syarat wajib sholat. Yaitu apa saja? Berakal dan juga baligh. Berakal dan baligh. Kalau orang nggak punya akal, ya nggak wajib sholat. Ya, kalau dia misalnya ODGJ ya apa ODGJ ya, apa orang gila, ya dia nggak wajib sholat. Tetapi ketika dia misalnya gilanya, katakanlah mulai usia 40 tahun, ya 40 tahun ke sana ya nggak dianggap. Dia. Tapi sebelumnya ketika waktu dia belum gila, ya itu pahala baginya. Kalau dia melakukan sholat. Ya. Dan kalau gila, ya itu tidak. Ya makanya di sini syarat wajibnya harus berakal. Nah berakal itu diantaranya ya itu tadi. Ya, kalau anak dianggap usia 15 tahun atau sudah menstruasi atau sudah bermimpi, ya, bermimpi jima sampai keluar air maninya, maka itu dia sudah mukallaf. Ya, mukallaf artinya sudah wajib dibebani satu perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin yu'maru sabiyyu biha idza mayaza. Akan tetapi disyaratkan di sini agar anak itu diperintahkan untuk sholat sejak kecil. Karena kalau sudah dia mumayyiz, kalau sudah mumayyiz sejak kecil tapi sudah mumayyiz. Kalau belum mumayyiz itu tidak diperintahkan. Ya terserah dah ya. Nah, ini tidak diperintahkan. Tapi biasanya ya itu tergantung daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya sejak kecil tidak menunjukkan kegiatan sholat, maka anak itu juga tidak akan seperti itu. Nah ini pendidikan yang paling utama adalah keluarga. Sebenarnya guru itu nomor 2 Pak, guru itu nomor 2. Ini kadang-kadang ya mohon maaf ini saya sebagai guru. Nah ini kan padahal tanggung jawab pendidikan agama Islam itu sinergi 3. 1, tanggung jawab orang tua. Yang kedua, tanggung jawab lembaga sekolah. Di situ ada guru. Yang ketiga, tanggung jawab lingkungan. Nah ini juga termasuk lingkungan, termasuk pemerintah juga diantaranya di sini. Makanya sinergi antara 3 hal ini. Ya kadang-kadang kan ya mohon maaf. Di sekolah, ini sekolah yang lepas ya, bukan yang pesantren. Di sekolah misalnya, udah dibagus-bagusin, udah dicakep-cakepin, sampai di rumah, bapaknya cuek aja. Ya, kadang-kadang dirusak lagi. Ibarat kalau disebutkan di dalam Al-Quran, ya wanita yang sedang memintal. Udah mintal bagus-bagus, kemudian dihancur-hancurin lagi. Nah ini kadang-kadang, harusnya kerjasama. Makanya wajar kalau ada tugas-tugas misalnya yaitu menyulitkan orang tua ya mohon maaf gitu ya kadang-kadang ya. Menyulitkan orang tua supaya misalnya kayak ada tugas Ramadan dan sebagainya. Itu sebenarnya tujuannya untuk supaya pendidikan agar itu lebih baik di dalam menjalankan ibadah begitu. Nah, ini pentingnya. Jangan kemudian orang tua melepaskan, wah udah saya lepaskan. Saya lepaskan, udah ada guru kok, ya ngapain saya bayar mahal-mahal misalnya kan gitu. Itu juga jangan seperti itu. Karena berpengaruh juga, akan berpengaruh. Ya, bagaimanapun akan berpengaruh. Kalau kitanya misalnya
melakukan tindakan yang tidak mencerminkan contoh di hadapan anak, maka apapun yang kita keluarkan dari mulut kita akan dibentahkan oleh anak. Akan dibentahkan oleh anak kita. Pasti akan dibentahkan. Bapak aja juga begitu. Kadang-kadang juga jarang sholat, saya lihat juga. Bisa dia ngomong. Dia akan mentahkan, pasti dia tuh. Apalagi kalau anak itu udah gede, udah dewasa, udah mahasiswa. Nah ini akan dibentahkan. Oleh karena itu kita semua masing-masing sama-sama harus mendidik kita. Mendidik anak kita lah ya, mendidik anak kita. Ini penting kan ya. Kecuali kalau memang anak itu dimasukkan ke pesantren, beda dah tuh. Ya kan? Masukkan pesantren kita biayai. Tapi tetap saja di luar sana juga orang tua juga harus bersikap yang betul, yang baik. Karena dia mencerminkan. Bahkan yang lebih awal lagi itu seorang ibu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama kali. Karena anak bisa ngomong A, anak bisa ngomong B, itu karena ibu. Anak bisa berbuat baik A, ngomong kasar, ngomong lembut, itu karena ibu juga tuh. Kalau bapak kan jarang tuh ya, jarang itu kan karena kerja ya wajib ya menafkahi kan dia wajib keluarga. Tapi ibu di situ penting itu. Makanya ya wajar kalau lagi dalam keadaan hamil, ya jangan berkata-kata yang ya itu sehingga mempengaruhi janin dan sebagainya dan sebagainya. Itu juga pendidikan, Pak. Itu juga pendidikan. Bahkan dalam Islam itu pendidikan tuh jauh sebelum itu. Ketika mencari jodoh pun itu juga pendidikan itu. Mencari jodoh, karena mencari jodoh itu bisa ya menentukan ya bentuk rumah tangga apa yang akan kita bentuk. Apakah rumah tangga gaya rumah sakit? Apakah rumah tangga gaya hotel? Apakah rumah tangga gaya pasar? Apakah rumah tangga gaya kuburan? Apakah rumah tangga gaya masjid? Wah, tergantung dong mau pilih. Mau pilih yang mana nih? Mau gaya kuburan? Kalau gaya kuburan, nggak ada komunikasi. Sama anak diem, sama istri diem, marah juga. Negurnya pakai surat. Saya lagi marah, Bu. Taruh. Diam aja. Udah nggak ada komunikasi, nggak ada tegur sapa. Nah itu kuburan tuh. Nanti itu bisa meledak, itu bisa terjadi itu. Nah kalau hotel, tahu hotel? Hotel itu kan bukan untuk kita tinggal selamanya kan? Bapak mau nggak tinggal di hotel lama? Habis tuh duit di situ kan ya, jebol tuh duitnya kalau di hotel terus. Kita paling sehari, 2 hari, 3 hari juga, udah bosen, ya kan? Paling pengen pulang lagi, namanya bait. Bait itu rumah. Rumah itu tempat yang nyaman untuk kita tinggal. Ya, jelek-jelek apapun rumah itu untuk kita tenang, aman, tenang tuh di situ. Ini ngomong-ngomong pintu udah dibuka nih. Mohon maaf. Ini isyarat ini, mohon maaf saya cerita iya. Kode ini. Ya Pak, baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau di dalam saya juga tahu, Pak. Saya juga berpikir, jangan-jangan bapak-bapak dalam otaknya ini kapan berhentinya gitu. Ibu-ibu juga. Mohon maaf ya, Pak. Aduh. Sedikit. Baik. Menurut ini jadi dalam kitab Safinatun Najah itu ada 8 syaratnya. Yang pertama yaitu tadi juga usia balik. Kemudian itu syarat sahnya sholat ya. Kemudian berakal dan juga di situ ada tahu waktu. Terus meyakini bahwa sholat wajib itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Itu juga termasuk syarat wajib juga itu. Ya, kemudian menghadap kiblat termasuk juga, bersuci juga termasuk itu. Jadi ada 8 kalau dalam kitab Safinatun Najah. Baik, terima kasih, kurang lebihnya. Barangkali ada yang mau bertanya Pak, silakan langsung aja deh. Alhamdulillah. Ada yang mensodako ini. Tasdik. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ini jadi satu dorongan atau motivasi bagi kita semuanya, wabil khusus untuk saya sendiri, dan
Apabila ada sesuatu yang salah, merupakan itu dari diri saya yang dhaif ini, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sama-sama dengan kita membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.